Oras. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nomi Syahaan. Saya dari SMP Negeri 2 Pangururan dan saya perwakilan Kecamatan Pangururan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, para guru dan juga teman-teman yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat yang baru untuk mengikuti lomba pidato ini. Sebelum saya memulai pidato saya akan menyampaikan satu buah pantun. Nanti ketika saya berpantun, para hadirin tolong jawab cakep ya. Iya, siap. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Membeli sepatu berwarna biru. Cakep. Kalau kita suka mengganggu, nanti hati teman jadi pilu. Cakep. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyampaikan pidato saya yang bertemakan Stop Bullying. Kita semua sama. Teman-teman, pernahkah kalian merasa takut untuk ke sekolah? Takut karena ada ejekan, takut karena ada hinaan, ataupun perlakuan kasar dari teman sendiri? Itulah salah satu contoh dari bullying. Teman-teman coba bayangkan lagi, ketika ada seorang anak yang semangat belajarnya tinggi dan ingin menimba ilmu ke sekolah, tetapi sesampainya dia di sekolah, ia malah diejek. Dan contohnya seperti ini. Ih, kamu jelek banget sih, hitam lagi. Atau, ih kamu jerawatan, makin jelek, tahu gak sih? Bagaimana perasaan kita ketika kita diperlakukan seperti itu? Tentu saja kita tidak terima, bukan? Walaupun hanya dari kata-kata, tetapi itu dapat membuat hati kita sakit. Dan itu adalah salah satu contoh dari bullying. Bullying bisa berupa mengejek, menghina, memukul, ataupun melakukan perundungan lewat media sosial. Dan bullying tidak hanya terjadi sekali saja, bullying bisa terjadi berkali-kali. Dan teman-teman tahu tidak, menurut banyak penelitian, bullying menyebabkan luka yang sangat dalam, maupun luka yang ada di fisik, ataupun luka yang ada di hati dan juga di pikiran. Teman-teman, bullying bukan hal sepele. Yang pertama, bullying dapat menurunkan semangat belajar seseorang. Yang kedua, bullying dapat menyebabkan seseorang depresi, murung, dan bahkan tidak sedikit orang yang memilih jalan yang salah akibat tekanan yang di sekitarnya. Dan yang ketiga, bullying dapat menurunkan semangat kepercayaan diri seseorang sehingga korban merasa tidak berharga. Bagaimana perasaan kita jika kita melihat teman kita sendiri menangis karena dia tidak punya siapa-siapa? Apakah kita tega jika itu saudara kita ataupun diri kita sendiri? Bullying bukan hal kecil dan bisa berdampak besar dan beragam. Contohnya seperti ada anak yang tidak mau ke sekolah karena dia takut diejek. Dan yang kedua, ada anak yang mengurung diri di kamar karena telah dikucilkan. Dan yang ketiga, ada anak yang juga prestasinya menurun karena dia dibully dan dia tidak bisa fokus belajar. Teman-teman, banyak jenis bullying. Seperti 1. Bullying verbal. Bullying verbal ini berasal dari kata-kata. Contohnya seperti mengejek fisik, menghina keluarga, memanggil dengan julukan buruk, atau menyebarkan gosip yang kurang enak didengar. Walaupun hanya dari kata-kata, tetapi sakit yang ada di hati bisa lebih sakit daripada sakit yang ada di sekujur tubuh. Yang kedua, bullying fisik. Bullying fisik ini yang paling mudah kita lihat. Misalnya, memukul, mendorong, ataupun menendang. Contohnya seperti ada seorang anak yang baru memiliki botol minum baru, tetapi anak yang lainnya iri sehingga ia memukul dan juga menghancurkan barang anak tersebut. Yang ketiga, ada bullying sosial dan juga bullying relasional. Bullying ini bersifat diam-diam. Contohnya seperti mengkucilkan orang, tidak mau berteman dengan korban, dan juga membuat orang tidak mau berteman dengan orang tersebut. Contohnya seperti ketika ada anak yang selalu sendirian karena dia tidak memiliki teman. Mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu guru pernah melihat bullying ini. Apa juga teman-teman pernah mengalaminya? Yang keempat, ada cyberbullying.
Cyberbullying ini adalah perundungan lewat dunia maya. Contohnya seperti menyebarkan foto yang memalukan, mengirim komentar jahat, dan juga mengirimkan kata-kata kasar lewat chat dan status. Walaupun korban tidak bertemu secara langsung, tetapi sakitnya bisa lebih sakit dari keempat bullying tersebut, karena jejaknya susah dihapus dan sudah tersebar luas. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk mengatakan stop bullying. Kita dapat menjadi generasi yang lebih baik dengan cara 1. Menjaga perkataan kita. Kita jangan mudah mengecek fisik orang, suku orang, ataupun agama orang tersebut. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kita mungkin berbeda dalam hobi, berbeda dalam penampilan, ataupun berbeda dalam latar belakang keluarga. Tetapi itu justru yang membuat kita untuk menerima satu sama lain, dan juga kita dapat menambah ilmu dari perbedaan tersebut. Dan yang ketiga, itu menolong sesama. Jika teman-teman melihat seseorang yang sedang dibully, tetapi teman-teman hanya diam saja, itu sama saja teman-teman membiarkan bullying tetap terjadi. Tetapi teman-teman harus jadilah penolong dan jadilah sahabat yang menguatkan. Dan yang keempat, gunakan media sosial dengan baik. Kita harus menggunakan media sosial dengan yang baik. Contohnya seperti menambah ilmu dan juga melihat hiburan yang positif. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman untuk mengatakan stop bullying. Hadirin sekalian, sebelum saya menutup pidato saya akan menyampaikan satu buah pantun. Pergi ke hutan mencari rotan. Cakep. Rotan dipakai untuk membuat ayunan. Cakep. Hentikan bullying mulai dari sekarang agar hidup penuh perdamaian. Ingatlah pesan ini, jangan jadi pelaku, jangan jadi penonton, tetapi jadilah penolong. Demikianlah pidato saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Ayo foto bersama dengan pendampingnya. Mana pendampingnya? Ayo Pak, silakan Pak. Ayo pendampingnya. Jangan malu Pak.